Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Oke, hari ini aku akan membawakan lagi kisah urban legend yang ada di Balikpapan, yaitu Mariyati. Mariyati ini konon merupakan hantu yang menghantui kawasan Gunung Sari. Gunung Sari ini adalah salah satu daerah yang ada di Balikpapan. Cerita Mariyati ini sudah diceritakan turun-temurun dan merupakan urban legend yang terkenal di daerah itu. Bahkan sebuah jembatan yang ada di sana dinamakan Jembatan Mariyati. Urban legend ini berawal dari tahun 1940-an. Di sana ada wanita bernama Mariyati. Ia adalah wanita yang sangat cantik dan berparas awet muda, walaupun ia telah memiliki seorang anak dan suami. Kelebihan fisik yang dimilikinya membuat orang-orang sangat menyukainya. Tidak hanya anak-anak muda, tetapi orang-orang yang telah beristri juga ikut menyukainya. Namun, kecantikan Mariyati tidak sama dengan perilaku dan kepribadiannya. Ia sering menggoda laki-laki yang terpikat olehnya. Hal ini membuat para istri mereka cemburu dan benci kepada Mariyati. Beberapa tahun berlalu, Mariyati sadar bahwa kecantikan fisiknya tidak mungkin bertahan selamanya. Akhirnya ia memutuskan untuk memakai susuk. Setelah memakai susuk di beberapa bagian tubuhnya, kecantikan Mariyati bertahan, tetapi usia dan kesehatannya berkata lain. Di tahun 1970-an, karena usia yang bertambah dan kesehatan yang menurun, akhirnya Mariyati jatuh sakit. Dia menderita kanker dan harus dibawa ke dokter. Setelah dibawa ke dokter, dokter tersebut mengetahui bahwa di seluruh tubuh Mariyati terdapat susuk, dan akhirnya dilakukan operasi untuk mengangkat semua susuk-susuk itu. Tetapi hanya bagian atas tubuhnya, yaitu dari kepala sampai badannya saja yang bisa diambil. Dari pinggang ke bawahnya tidak bisa. Akhirnya operasi tersebut gagal. Tak lama kemudian, karena susuk yang ada di tubuh Mariyati sebagian sudah dicabut, Mariyati perlahan-lahan kembali ke wujud aslinya, seperti orang tua yang berumur 60 tahun. Penyakit Mariyati semakin keras, tapi dia tetap tidak dapat disembuhkan karena susuk yang masih menempel di dalam tubuhnya. Tidak satupun orang yang mampu mengeluarkan susuk tersebut, hingga kulit dan daging tubuh bawahnya sudah menghintak, membusuk dan mengeluarkan bau yang menyengat. Di beberapa bagian bahkan sudah ditumbuhi belatung-belatung yang menggerogoti tubuhnya. Namun tampaknya susuk itu membuat Mariyati masih bertahan hidup. Melihat apa yang dideritanya, Mariyati sungguh menyesal akan perbuatannya dahulu. Dia ingin meminta maaf kepada wanita-wanita yang suaminya telah dirayu olehnya. Sayang, tidak seorang pun dari wanita-wanita tersebut yang mau memaafkannya. Suatu sore, ada seorang tokoh agama yang bersedia menolong Mariyati. Orang itu berhasil mengeluarkan susuk-susuk yang tersisa di dalam tubuhnya. Setelah susuk-susuk tersebut dicabut, Mariyati meninggal dunia. Saat itu juga orang yang menyembuhkan Mariyati meminta agar mayatnya dimakamkan malam itu juga. Namun saat kabar kematiannya belum berhembus ke warga, tetangga Mariyati sempat melihat wanita itu sudah duduk di depan rumahnya. Mungkin itu arwah Mariyati yang telah bebas. Dia diantar menggunakan mobil angkutan kota. Banyak pemakaman menolak mayat Mariyati dimakamkan di pemakamannya, sehingga Mariyati harus dibawa ke sebuah kebun yang terpencil untuk dimakamkan. Beberapa cerita mistis kemudian merebak di sekitar orang-orang yang terlibat dengan pemakaman wanita ini. Supir angkutan kota yang membawanya ketakutan ketika dari arah belakang di kursi penumpangnya peti mati Mariyati terdengar digedor-gedor. Beberapa orang yang mengiringi mobil tersebut
Marco melihat sosok Mariati duduk di dalam mobil seraya melambai-lambaikan tangannya. Menurut cerita, hantu Mariati masih menghantui kawasan jembatan di Gunung Sari itu. Hantunya diceritakan sering mengetuk pintu-pintu warga, terutama yang dikenal semasa hidupnya untuk memohon maaf atas kesalahan yang telah dilakukannya dahulu. Walau begitu, sosok hantu Mariati menjadi sangat mengerikan setelah beberapa orang mengaku melihat penampakan hantu Mariati tanpa kepala. Bahkan, hingga kini, hantu Mariati konon masih mendatangi orang-orang yang tinggal di daerah itu. Di tahun 1970-an hingga 1980-an, urban legend hantu Mariati begitu menggegerkan warga Balikpapan. Hingga saat ini, tidak seorang pun berani keluar rumah pada malam hari. Mereka takut melihat hantu Mariati yang mengerikan, yang suka melambai-lambaikan tangannya dari kejauhan dengan kepalanya yang buntung. Legenda hantu Mariati yang kerap muncul di sekitar jembatan Gunung Sari akhirnya membuat namanya disematkan pada jembatan itu. Jembatan Mariati ini menjadi simbol untuk mengenang Mariati, wanita yang dulunya pernah hidup di sana dan akhirnya menghantui tempat itu. Bagaimana pendapatmu tentang urban legend yang kali ini? Tulis di kolom komentar. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.